Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi tentang manajemen usaha dari buku Kewirausahaan Syariah. Poin A, manajemen dan organisasi. 1. Pengertian hubungan manajemen dan organisasi. Dalam teori disebutkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fungsi-fungsi manajemen antara lain: A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Penggerakan atau pelaksanaan, dan D. Pengawasan. A. Perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan arah dan sasaran yang akan dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang B. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit kegiatan. Yang C. Penggerakan atau pelaksanaan. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dengan melibatkan tenaga dan jasa orang lain. Yang D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang kedua, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi dicirikan oleh struktur organisasi. Karena menunjukkan kerangka organisasi dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan di antaranya fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Yang ketiga, organisasi lini dan fungsional. Dalam organisasi ini terdapat hubungan wewenang lini dan fungsional. Organisasinya berskala besar dengan jumlah karyawan yang banyak dan aktivitas-aktivitas yang sudah sangat terspesialisasi. Misalnya, Departemen Keuangan yang aktivitasnya juga terdapat di departemen-departemen lain. Yang B. Manajemen operasi atau produksi. 1. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan manajemen pengkajian pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi. Tanggung jawab dari manajemen operasi ialah menghasilkan barang dan jasa sesuai fungsinya, mengambil keputusan mengenai sesuatu fungsi operasi, dan sistem transformasi yang digunakan. 2. Analisa titik impas. Menurut Arman Hakim Nasution tahun 2006, analisis titik impas merupakan sarana untuk menentukan kapasitas produksi yang harus dicapai oleh suatu operasi agar memperoleh keuntungan. 3. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menjaga dan mengarahkan mutu produk atau jasa yang dihasilkan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, proses produksi. Secara umum, proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Artinya, dalam setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilakukan, baik itu berupa proses menjadi barang ataupun proses yang berbentuk jasa. Saya Irwan Fadilah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Wahyu Handoko. C. Manajemen penjualan. 1. Arti pentingnya penjualan. Peran penting penjualan dilakukan dalam kebijakan promosi, kebijakan distribusi, hingga menjadi jembatan komunikasi antara konsumen dan internal perusahaan. 2. Perbedaan penjualan dengan pemasaran. Pemasaran meliputi kegiatan yang luas, sedangkan penjualan hanyalah merupakan satu kegiatan saja di dalam pemasaran. Dan tujuan dari pemasaran adalah untuk mengenalkan produk, jasa, dan
brand yang dimiliki sehingga mudah diterima dan dikenal di masyarakat. Sedangkan penjualan bertujuan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan. 3. Manajemen penjualan. Manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan produksi, kegiatan produsen dengan karyawan. Manajemen memiliki dua unsur penting, yakni subjek pelaku dan objek tindakan. Dan manajemen juga memiliki 4 fungsi standar, yaitu 1. Fungsi perencanaan atau planning, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pengarahan, dan 4. Fungsi pengawasan. 2. Strategi penjualan. A. Konsep produksi. Konsep produksi itu adalah suatu orientasi manajemen yang menganggap bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang paling bermutu dengan harga tertentu. B. Konsep penjualan. Konsep penjualan yaitu sistem orientasi manajemen yang menganggap bahwa konsumen tidak mau membeli atau membeli cukup banyak bila perusahaan tidak menstimulasi minat konsumen secara kuat. C. Konsep kebutuhan dan keinginan. Konsep kebutuhan dan keinginan yaitu suatu orientasi manajemen yang berpendapat bahwa tugas utama perusahaan adalah mempelajari apa yang menjadi sasaran penjualannya. 3. Unsur-unsur marketing atau bauran pemasaran. Antara lain A. Produk. Produk merupakan elemen yang paling penting, sebab dengan produk inilah perusahaan pertama-tama memenuhi konsumen. B. Harga. Kebijakan penentuan harga jual produk atau jasa yang dilakukan perusahaan adalah salah satu masalah penting yang harus dihadapi oleh para penentu kebijaksanaan. C. Saluran distribusi. Peran saluran distribusi adalah bagaimana dapat menyalurkan atau mendistribusikan barang-barang dagangan atau produk-produk industri dan jasa-jasa supaya cepat, lancar, dan tepat waktu sampai ke tangan konsumen akhir. D. Promosi. Promosi adalah salah satu kegiatan dalam bidang penjualan atau marketing yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, saya Heri Irawan akan melanjutkan pembahasan dari saudara Irwan Fadilah. Untuk poin yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan pengelolaan keuangan, dan yang kedua, kebijaksanaan keuangan. Untuk yang pertama, tujuan pengelolaan keuangan. Tujuan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk mengelola biaya operasi dan keuangan secara efisien. Ini melibatkan pengelolaan pengeluaran agar tetap sesuai dengan pendapatan dan menghindari pemborosan. Dan yang kedua, kebijaksanaan keuangan. Kebijaksanaan keuangan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yang mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Dan kebijaksanaan 3 kategori tersebut dapat mempengaruhi terhadap nilai perusahaan dan nilai saham perusahaan. Kebijaksanaan tersebut yaitu 1. Kebijaksanaan investasi, 2. Kebijaksanaan sumber dana, dan yang ketiga kebijaksanaan dividen. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin ke-E, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tersebut dapat berperan atau berfungsi sebagai MSDM, yakni menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Dan jika tidak ada SDM yang mewadai, secara otomatis perusahaan dan organisasi akan gagal meraih tujuan yang ingin ia capai. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Kepada Allah kita semua memohon ampun.
Akhirul kalam kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.